Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, tampan dan cantik? Ibu berharap kalian dalam menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria untuk menerima materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1. Ananda tampan dan cantik, ayo kita mulai dengan ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Gambar pertama, pengendara sepeda motor membawa barang. Sedangkan gambar yang kedua, pengendara sepeda motor membawa anaknya. Menurutmu, mengapa kita perlu melakukan itu? Karena terkait dengan menjaga keselamatan di perjalanan, ditambah dengan beberapa perlengkapan untuk pengendara seperti kaos tangan, sepatu, dan berbagai peralatan safety riding lainnya, menjadikan berkendara menjadi lebih aman dan nyaman. Ini semua menjaga keselamatan di perjalanan. Pentingnya keselamatan saat berada di perjalanan. Keselamatan saat berada di perjalanan adalah hal yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh setiap individu. Perjalanan bisa mencakup berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, atau transportasi umum. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa keselamatan di perjalanan sangat penting. Yang pertama, mencegah cedera dan kecelakaan. Melakukan langkah-langkah keselamatan di perjalanan dapat membantu mencegah terjadinya cedera dan kecelakaan. Mengikuti aturan lalu lintas seperti menghormati lampu lalu lintas dan tanda-tanda jalan, meminimalkan risiko terlibat dalam kecelakaan yang dapat menyebabkan luka serius. Kedua, melindungi diri sendiri dan orang lain. Dengan menjaga keselamatan di perjalanan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kita. Tindakan yang sederhana seperti menggunakan seat belt saat berkendara atau menunggu lampu hijau sebelum menyeberang jalan dapat membantu mencegah risiko cedera bagi semua pihak yang terlibat dalam lalu lintas. Ketiga, menjaga tertib dan keharmonisan lalu lintas. Keselamatan di perjalanan juga berperan penting dalam menjaga tertib dan keharmonisan lalu lintas. Saat semua orang mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan, seperti menghormati rambu lalu lintas dan memberi prioritas kepada pejalan kaki, maka lalu lintas akan berjalan dengan lancar dan aman bagi semua pengguna jalan. Sekarang kita memasuki materi huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Pengertian huruf kapital adalah huruf besar yang dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat dan penggunaan lainnya. Namun, masih banyak yang belum mengetahui cara penulisan dan penggunaannya. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar pada awal kalimat adalah aturan dasar dalam tata bahasa yang penting untuk dipahami dan diterapkan dengan benar. Dalam petikan langsung, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat juga harus diperhatikan dalam penggunaannya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Petikan langsung merupakan percakapan antar tokoh. Petikan langsung ditandai oleh tanda petik. Misalnya yang pertama, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Contoh yang kedua, orang itu menasehati anaknya, "Berhati-hatilah nak." Contoh yang ketiga,
Mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Contoh yang keempat, besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. 4 kalimat tersebut merupakan contoh huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung percakapan antar tokoh. Anak-anak tampan dan cantik, berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang penggunaan huruf kapital dalam awal kalimat dalam petikan langsung. Yang pertama, petikan langsung adalah ucapan atau kalimat langsung dari seseorang yang dimasukkan ke dalam tulisan. Ketika mengutip kata-kata seseorang dalam tulisan, penting untuk mengikuti aturan tata bahasa dan penggunaannya dengan benar. Kedua, huruf kapital pada awal kalimat. Aturan tata bahasa yang berlaku secara umum adalah penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Hal ini berlaku baik untuk kalimat-kalimat dalam teks biasa maupun dalam petikan langsung. Huruf kapital digunakan untuk menandai awal kalimat guna memberikan penekanan dan membedakan antara kalimat yang berbeda. Ketiga, penggunaan huruf kapital dalam petikan langsung. Ketika kita mengutip langsung ucapan atau kata-kata seseorang, penting untuk mempertahankan gaya dan ejaan asli yang digunakan oleh pembicara. Jika kalimat dalam petikan langsung dimulai dengan huruf kapital, maka huruf kapital tersebut harus dipertahankan saat mengutipnya. Dalam hal ini, aturan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat tetap berlaku. Contoh penggunaan huruf kapital dalam petikan langsung. Yang pertama, petikan langsung dengan kalimat yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, saya sangat senang hari ini, ucap Sarah. Dalam contoh di atas, karena kalimat dalam petikan langsung dimulai dengan huruf kapital S, maka huruf kapital tersebut dipertahankan dalam kutipan. Contoh yang kedua, petikan langsung dengan kalimat yang dimulai dengan huruf kapital. Saya ingin pergi ke taman, kata John. Dalam contoh di atas, karena kalimat dalam petikan langsung dimulai dengan huruf kapital S, maka huruf kapital tersebut dipertahankan dalam kutipan. Merupakan contoh-contoh penggunaan huruf kapital dalam petikan langsung. Berikut ini merupakan teks cerita, bacalah dengan intonasi yang tepat. Mari anak-anak ikuti intonasi membacanya ya. Di sini judul ceritanya Di Tengah Kesempurnaan Keselamatan Menyatu. Siti dan Budi, dua sahabat dekat, telah merencanakan perjalanan seru menuju pegunungan yang indah dari bulan Februari. Mereka baru melakukan perjalanan pada bulan Mei. Lama perjalanan, Siti dan Budi merencanakan perjalanan selama 3 hari dan 2 malam ke pegunungan yang indah. Mereka membagi waktu dengan bijaksana, menghabiskan hari pertama untuk pendakian, hari kedua untuk menikmati puncak gunung, dan hari ketiga untuk perjalanan turun kembali ke tempat asal mereka. Siti berkata dengan penuh semangat, "Jangan lupa, keselamatan adalah prioritas utama kita." Sebelum berangkat, mereka melakukan pemeriksaan kendaraan dengan cermat. Budi berkata dalam hati, "Pencegahan adalah kunci untuk keselamatan." Mereka memeriksa ban, rem, dan perlengkapan keselamatan termasuk helm dan sabuk pengaman untuk memastikan semuanya dalam kondisi yang baik. Selama perjalanan, Siti dan Budi saling mengingatkan untuk tetap waspada. Siti berkata dengan tegas, "Ketelitian adalah penyelamat."
Mereka menghindari penggunaan telepon seluler dan tetap fokus pada jalan. Mereka mengikuti aturan lalu lintas dengan disiplin dan berkendara dalam hati. Kepatuhan adalah tameng keselamatan. Ketika menghadapi jalan berliku dan berbatu, Budi mengingatkan dirinya, ketenangan adalah kunci untuk mengatasi hambatan. Dia mengemudi dengan hati-hati dan penuh konsentrasi, sedangkan Siti memberikan petunjuk navigasi dengan teliti. Mereka saling mendukung satu sama lain dan berkata dalam hati, kerjasama adalah kekuatan keselamatan. Saat tiba di tujuan, Siti dan Budi merasa senang dengan pencapaian mereka. Mereka berkata dengan rasa bangga, tanpa keselamatan tidak ada kemenangan. Mereka mengabadikan momen indah tersebut, tetapi tidak melupakan bahwa keamanan tetap menjadi prioritas utama mereka. Kembali pulang dengan selamat, Siti dan Budi berbicara tentang pengalaman mereka kepada teman-teman mereka. Siti dengan penuh keyakinan berkata, keselamatan adalah kunci bagi petualangan tanpa batas. Budi menambahkan, kesadaran adalah keselamatan membentuk kisah yang menyenangkan. Dalam perjalanan tersebut, mereka memperhatikan waktu dengan seksama, mengikuti jadwal yang telah mereka rencanakan. Siti dan Budi melihat pada kalender dan jam tangan mereka, memastikan mereka tiba di titik tertentu pada waktu yang tepat. Mereka menghargai pentingnya satuan waktu pada bulan dan hari. Karena itu, membantu mereka mengatur perjalanan mereka dengan baik. Setelah melakukan perjalanan, Siti dan Budi dapat mengetahui perbandingan satuan waktu. Mari kita mengingat kembali satuan waktu dalam hari dan minggu. Yang sebelumnya kita telah mempelajari bahwa 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu ya anak-anak. Catat rumus tersebut dan hafalkan. Sekarang kita memasuki tahap ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut ini dengan benar. Soal yang pertama, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Perlu diingat ya anak-anak, di rumus sebelumnya 1 bulan sama dengan 30 hari. Mari kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Untuk keterangannya, Udin telah menabung selama 3 bulan. Jadi 3 bulan dikali 30 hari sama dengan 90 hari. Soal yang kedua, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Jawab, 2 bulan dikali 30 hari sama dengan 60 hari. Soal yang ketiga, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Jawab, 4 bulan dikali 30 hari sama dengan 120 hari. Soal yang keempat, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Jawab, 5 bulan dikali 30 hari sama dengan 150 hari. Soal yang kelima, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Jawab, 1 bulan dikali 30 hari sama dengan 30 hari. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga Ananda paham dalam mempelajari video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.